Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma arhamil mustada'afin minal mu'min, Allahumma alayka biman zalamal muslimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Kahfi yang disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Kita sudah sampai pada halaman 297 dari Mushaf Quran Al-Kahfi ayat 28 sampai 34 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, pada ayat 28 bil ghadati bisa dibaca bil ghudwati dan artinya tidak berubah. Kemudian turidu zinatal, ini dal ketemu dengan zain, ini boleh diidghamkan menjadi turizinata. Kemudian pada ayat 29 bi'sa, hamzah berat, maka boleh diganti dengan ya, bisa. Kemudian pada ayat 31
muttaqiina. Hamzah berat, maka boleh dihapus menjadi muttaqina. Kemudian ayat 33, ukulaha, kafnya boleh disukun menjadi uklaha, dan terjemahnya tidak berubah. Kemudian syai'a, kalau dibaca berhenti boleh dibaca syai'a, tapi kalau sambung nggak boleh, ya tetap syai'a wa fajjarna. Tapi kalau berhenti, maka qiraah Hamzah membaca syai'a. Ayat 34, samar boleh dibaca 3 bacaan. Samar, umur, umr. Yang saya tulis di sini yang terakhir, sumr, mimnya disukun. Ya. Kemudian wahwa seperti biasa, hak boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian kata-kata ana, ini antum perhatikan. Kalau setelah ana adalah hamzah fathah atau hamzah kasrah, maka boleh ananya dibaca panjang. Ana aktsaru. Kenapa panjang? Karena setelahnya ada hamzah fathah. Demikian juga seandainya hamzahnya kasrah, i, maka ana boleh panjang. Ana i. Ini. Tapi selain itu nggak bisa. Cuma 2 saja yang boleh dibaca panjang. Boleh juga pendek sebagaimana biasanya. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir, dan tahanlah atau sabarkanlah nafsaka, dirimu, ma'a, bersama, alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka menyeru atau menyembah, rabbahum, kepada pemelihara mereka, bil ghudwah, pada waktu pagi hari, wal asyi, dan pada waktu sore hari. Yuriduna, yang mereka itu menghendaki, wajhahu, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du, dan janganlah melewati, ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka, yaitu orang-orang yang ibadah kepada Allah pagi sore tadi. Turidu, engkau menghendaki, zinata, perhiasan, al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Wala tuti', dan janganlah engkau mentaati, wahai Nabi, man aghfalna, kepada orang yang telah kami bikin lalai, qalbahu, hatinya. Lalai dari apa? An dzikrina, dari berzikir kepada kami. Wattaba'ahu hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu, dan adalah urusan orang tersebut, furuta, melampaui batas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ada 2 macam. Ada yang sababiyah, yaitu ada sebabnya kenapa turun. Ada yang ibtidaiyah, yaitu tanpa sebab tiba-tiba turun. Surat-surat yang berisi ayat-ayat sababiyah lebih sedikit daripada yang ibtidaiyah. Jadi rata-rata ayat Quran turunnya mendadak, turun tanpa ada sebab. Tapi sebagian ayat Quran turunnya ada sebabnya. Ini surat Al-Kahfi ayat 28 termasuk yang ada sebabnya. Kenapa Rasulullah diberitahu oleh Allah, sabarkan dirimu, tahanlah dirimu, duduk bersama orang-orang yang ibadah kepada Allah. Mereka kaya maupun mereka miskin, nggak usah peduli. Pokoknya mereka orang beriman, kamu sabar sama mereka. Jangan kamu tinggalkan mereka, memilih duduk bersama orang-orang kafir gara-gara mereka kaya-kaya. Jangan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah orang-orang kafir ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin supaya Nabi Muhammad itu kasih tempat khusus sama orang-orang kafir ini. Mereka mengatakan, "Hei Muhammad, kami mau duduk mendengarkan ceramahmu, tapi syaratnya kamu duduk sama kami saja. Jangan sama sahabat-sahabatmu yang miskin-miskin itu." Mereka sebutkan Bilal, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Khabbab bin Arad.
Nah, ini contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi miskin-miskin. Maka mereka mengusir orang-orang tadi. Jangan bersama kami. Kalau mereka mau majelis sama kamu nanti, ya. Sekarang ini tempatnya majelis Nabi Muhammad bersama kami orang-orang kaya-kaya. Nah, ketika diusuli seperti itu oleh orang-orang kafir, Nabi Muhammad SAW dalam hati terbersit sesuatu, yaitu ingin melayani permintaan mereka. Karena sangatnya hasrat Nabi menginginkan bahwa orang-orang kafir itu, pentolan-pentolan itu pada masuk Islam. Pikiran Nabi adalah, kalau ini pentolan-pentolan kafir masuk Islam, nanti rakyat-rakyatnya, pengikutnya pasti akan masuk Islam. Nah, maka Nabi hampir ingin menuruti permintaan mereka. Baik, majelis kita khususkan. Sekarang khusus untuk orang-orang kaya. Yang miskin-miskin besok. Hampir Nabi menginginkan. Tapi Allah segera turunkan ayat. Wala tatrud. Pada surat Al-An'am ayat 52. Dan janganlah engkau mengusir alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jangan engkau mengusir orang-orang yang ibadah kepada pemelihara mereka di waktu pagi dan sore yang mereka menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah turunkan ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tahanlah dirimu, maksudnya tetaplah kamu duduk bersama orang-orang yang ibadah kepada Allah tadi. Meskipun mereka miskin ataupun mereka kaya, ini bukan urusan kamu. Yang penting mereka iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini menunjukkan perintah supaya Nabi tetap sabar, duduk bersama orang-orang miskin, sahabat-sahabat beliau. Maka ayat ini mengingatkan kita satu doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sungguh aku minta kepada engkau supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan bisa mencintai orang-orang miskin. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi mencintai orang-orang miskin termasuk perkara yang dituntut di dalam agama Islam ini. Jangan hanya dekat kepada orang-orang yang berduit saja. Kemudian faedah yang kedua, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka ibadah kepada Allah pagi sore. Apa maksudnya? Ini berkaitan dengan kewajiban sholat di awal Islam. Itu cuma 2 kali sholat sehari semalam. Satu kali pagi hari, satu kali sore hari. Jadi dulu 24 jam sholatnya cuma 2 kali. Sholat pagi sama sholat sore. Nah, makanya Allah mengatakan di sini bil ghadati wal 'ashyi. Mirip dengan ayat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat pada 2 waktu yang sejuk pasti masuk surga. Maksudnya apa? Salat subuh, salat pagi, dan salat asar, salat sore. Ini dulu di awal Islam kewajibannya cuma 2. Tapi kalau sekarang orang mengamalkan hadis ini, cukup saya sholatnya 2 saja pasti masuk surga, nggak bisa, karena kewajiban sholat sudah diubah menjadi 5 kali sholat. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah itu memiliki wajhahu, memiliki wajah. Hanya saja Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau kita ini punya wajah, wajah kita di kepala kita, ini wajah. Kalau kita tutupi dengan tangan, wajahnya nggak kelihatan. Itu makhluk. Apakah Allah seperti itu? Tidak sama sekali. Jadi Allah bagaimana? Nggak tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun juga. Jadi Allah punya wajah, tapi wajahnya gimana? Nggak boleh tanya. Ini masalah gaib. Tunggu saja nanti semuanya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dalil dalam hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya
wajah Allah besok bisa dilihat. Hadis yang sahih bahwasanya Nabi membaca doa wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, saya minta kepada engkau ya Allah lezatnya memandang kepada wajahmu. Jadi Allah punya wajah, wajahnya bisa dilihat oleh manusia besok di akhirat di dalam surga. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Faedah berikutnya, janganlah matamu melewati dari mereka. Maksudnya, janganlah matamu berpaling dari mereka, melewati mereka, pilih melihat orang lain. Artinya, pengen diganti dengan orang yang lain. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini nggak usah jadi sahabat Nabi, ganti saja sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya. Jangan begitu, nih. Karena ini termasuk kesombongan. Kalau meremehkan orang-orang miskin, tidak mau bergaul sama mereka, pengennya diganti dengan orang-orang kaya, ini adalah meremehkan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud furuta, urusannya adalah melampaui batas, yaitu maksudnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh ingat kepada Allah, malah tidak ingat. Disuruh syukur kepada Allah, malah kufur. Disuruh menyembah kepada Allah, malah syirik. Nah, itu furuta namanya. Nah. Ayat 29. Wa qul, dan katakanlah al-haqqu, kebenaran itu, mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, falyu'min, silahkan beriman. Wa man syaa, dan barang siapa yang mau, falyakfur, silahkan dia kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bukan berarti kita boleh kafir, bukan. Silahkan beriman, silahkan kafir. Maksudnya adalah tahdid, ancaman dari Allah. Kalau kamu tidak mau beriman, kalau kamu pilih kafir, maka kamu akan kami siksa. Makanya Allah mengatakan setelahnya, inna, sesungguhnya kami, a'tadna, kami telah menyiapkan, lidzalimina, bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir, nara, neraka. Jadi ini mirip perkataan seorang bapak kepada anaknya. Mengatakan misalnya, karepmu, udan-udan karepmu, ora karepmu, tak gagas we. Ini. Karena orang tuanya sudah menyuruh supaya anaknya masuk rumah, tapi masih nekat hujan-hujan. Nah, bapaknya marah kemudian mengatakan karepmu. Nah, karepmu ini bukan berarti, berarti sekarang sudah bebas. Bapak sudah mengizinkan. Bukan mengizinkan. Tapi karena bapak marah sehingga dia mengatakan karepmu. Nah, demikian juga di sini. Terserah kamu pilih iman silahkan, pilih kafir silahkan. Bukan berarti bebas milih, boleh kafir, boleh tidak. Bukan. Tapi ini adalah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa al-haqqu mir rabbikum. Semua yang datang dari Allah itu berarti adalah kebenaran. Demikian juga semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah kebenaran. Tidak ada apa yang disampaikan oleh Nabi kebatilan, tidak ada. Meskipun tidak masuk akal, tetap kebenaran. Jadi kalau ada sabda Nabi atau ayat Quran, kalau tidak masuk akal, kita kalahkan akal. Jangan kita kalahkan wahyu. Kenapa? Karena akal kita ini tidak mencakup segala hal. Sementara ilmunya Allah mencakup segala hal. Sehingga Allah lebih tahu daripada apa yang akal kita tahu. Contoh misalnya, Rasulullah mengatakan, kalau ada lalat masuk ke dalam air, celupkanlah semuanya. Nah, maka sebagian dokter dari Mesir mengatakan, ini hadis pasti palsu ini, nggak masuk akal. Lalat nyemplung kok malah dicelupkan semuanya, nggak masuk akal. Nah, ini dokter bodoh kayak begini. Ini sudah sabda Nabi, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, berarti pasti sahih. Kalau kamu katakan tidak masuk akal, maka kalahkan akalmu. Akalmu kalah dengan wahyu. Tunduklah dengan wahyu. Dalilnya ini, al-haqqu mir rabbikum. Semua yang datang dari Allah pasti benar.
Rasulullah kalau bersabda itu sumbernya dari Allah, berarti pasti benar. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa orang-orang kafir kadang disebut dengan istilah zalim. Jadi zalim yang dimaksud di sini apa? Kafir. Taunya dari mana? Dari kalimat sebelumnya. Fal yakfur. Silahkan kafir. Kemudian Allah katakan, kami siapkan yang zalim, yaitu yang kafir. Kenapa orang kafir disebut zalim? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maka orang kafir disebut zalim karena melakukan kezaliman terbesar, yaitu syirik. Zalim itu artinya secara bahasa adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan penyembahan kepada selain Allah, nah, itu tidak pada tempatnya, berarti zalim. Maka orang kafir adalah orang yang zalim. Kita lanjutkan. Ahata meliputi bihim terhadap mereka suradiquha, pagarnya neraka. Wa in dan jika yastaghifu, mereka minta tolong, yughathu, mereka akan diberi pertolongan, bima'in, dengan air, kalmuhli, seperti kotoran minyak, yaswi, yang membakar, al-wujuha, wajah-wajah, bi'sa, sejelek-jelek, asyarabu, minuman, wasa'at, dan neraka adalah jelek, murtafaqa, tempat tinggal. Ayat ini menunjukkan bahwa ahata, neraka itu meliputi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Tidak bisa keluar. Orang-orang kafir kadang-kadang sudah mendekati pintu neraka, tetapi langsung dipukul dengan palu-palu atau pedang-pedang, akhirnya masuk lagi ke dalam neraka. Neraka itu kan jurang, ya. Jadi pintunya di atas. Nah, kadang-kadang mereka itu sudah hampir ke pintu, tapi dipukul lagi, turun lagi ke bawah. Dalilnya dalam Al-Quran. Tulis kata-kata maqami'u. Muncul surat Al-Hajj ayat 21. Walahum maqami'u min hadid. Mereka memiliki pukul-pukul dari besi. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, min ghammin, dari sebab susah, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Maksudnya dengan pukul tadi, dipukul, bus, masuk lagi, nanti naik lagi. Api ini kan kekuatannya dahsyat ini, sehingga orangnya bisa naik gara-gara kekuatan dahsyatnya, naik. Nah, begitu sampai atas dipukul lagi, muncul lagi apa? Ke bawah lagi, turun lagi ke bawah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kalau mereka yastaghifu, minta tolong. Minta tolong di sini maksudnya minta tolong karena kehausan. Sini api, anak api, bawah api, semua api. Hausnya bukan main. Mereka minta tolong, haus. Nah, Allah tolong tetapi dengan air yang seperti kotoran minyak. Kotoran minyak sifatnya apa? 1, warnanya hitam. 2, baunya sangat tidak menyenangkan. Muntin, busuk baunya. Yang 3, bentuknya itu sangat kental. Jadi bukan air minum yang kalau diminum lezat, enak gitu, tapi yang sangat kental sehingga bisa menyesakkan orang yang meminumnya. Jadi sifatnya 3, tambah 1 lagi, sangat panas. Hitam, baunya busuk, kemudian kental sekali, dan sangat panas. Itulah sifat minuman di dalam neraka. Makanya Allah katakan yashwil wujuh, membakar wajah. Maksudnya membakar wajah. Ketika air minum itu didekatkan untuk diminum, jadi misalnya ngambil gelas untuk diminum. Nah, maka begitu gelasnya sudah dekat dengan wajah, maka kulit-kulit wajah ini semuanya meleleh. Didekatkan ke bibir, bibirnya meleleh. Hilang, bibirnya hilang. Saking panasnya. Apakah ada kondisi seperti ini di dunia? Tidak ada. Kita kalau minum kopi panas, kepanasan, itu paling bibirnya ini kemudian jadi merah. Tapi nggak sampai meleleh. Nah, itu sampai dagingnya bibir meleleh-leleh masuk ke dalam air tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Kondisi ini digambarkan oleh Allah pada surat Muhammad ayat 15. Allah katakan wasuqu ma'an hamima, mereka diberi minum air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, maka memutuskan am'a'ahum, yaitu usus-usus mereka. Jadi bibirnya leleh, kemudian setelah mereka minum masuk ke dalam, maka usus-ususnya ikut leleh semuanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Allah katakan bi'sas syarab, sejelek-jelek minuman. Jadi minumannya ahli neraka adalah sejelek-jelek minuman. Makanannya bagaimana? Sama saja, sejelek-jelek makanan. Apa makanannya ahli neraka? Kita lihat dalam Al-Quran. Allah mengatakan inna syajarataz zaqqumi ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zaqqum adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kalmuhli, seperti kotoran minyak, yaghli fil butun, yang mendidih di dalam perut-perut. Jadi sama saja, minumannya seperti kotoran minyak, tadi ya, hitam, baunya busuk, kental, panas. Makanannya sama juga, kalmuhli, seperti kotoran minyak, hitam, baunya busuk. Kemudian nanti kalau dimakan itu akan tertahan di tenggorokan sehingga menyesakkan mereka harus minum. Nah, itulah makanan bagi penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum." Seandainya satu tetes saja dari buah zakum, qatarat fi dari dunia, menetes pada dunia, la afsadat ala ahli dunia, pasti akan merusak kepada seluruh penghuni dunia ma'ayishahum, penghidupan mereka. Fakaifa biman takunu ta'amah, bagaimana lagi nasibnya orang-orang yang makan dari buah zakum. Jadi buah ini seandainya ditusuk kemudian keluar tetesan, satu tetes ke bumi, semua rusak seluruh si bumi. Nggak ada pohon yang hidup, nggak ada sawah yang hidup, rusak semuanya. Itu hanya satu tetes. Untuk seluruh bumi udah rusak. Padahal betapa luasnya bumi kita ini. Bagaimana lagi orang yang makannya makan zakum. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sehingga sangat dahsyat memang siksaan dalam neraka. Jangan sampai kita bermudah-mudah melakukan kemaksiatan. Siksaannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah bicara tentang neraka, lalu Allah bicara tentang sebaliknya. Maka Allah mengatakan, inna sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, inna sesungguhnya kami la nudhi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan ajra, pahala, man ahsana, orang yang membaguskan amalnya. Amal disebut bagus itu kalau memenuhi dua syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dua syarat, tidak disebut bagus. Syarat yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid ini untuk pengajian, niatnya apa? Harus ikhlas. Ikhlas itu gimana? Ingin mendapatkan pahala atau ridha dari Allah, itu ikhlas. Maka mari kita niatkan ikhlas karena Allah. Semua amal kita pengen dapat pahala dari Allah, titik, udah. Adapun yang lain-lainnya itu hanya sampingan saja. Kemudian syarat yang kedua harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu maksudnya melakukan amal ibadah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Amal tidak sesuai ajaran Nabi, meskipun ikhlas, bukan amal yang baik. Sudah ikhlas tapi tidak sesuai ajaran Nabi, bukan amal yang baik. Nah, sekarang ini kita akan masuk pada akhir Desember. Nanti masuk pada awal Januari. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada malam awal Januari? Hati-hati, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang tidak termasuk ahsana amala, membaguskan amal. Mari kita melakukan amal yang baik supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, jannatu adnin, surga-surga yang kekal.
tajri yang mengalir min tahtihim di bawah mereka al-anharu sungai-sungai, yuhallawna mereka diberi perhiasan fiha di dalam surga min asawira gelang-gelang min dahabin dari emas, wa yalbasuna dan mereka memakai thiyaban baju-baju khudran yang hijau, min sundusin dari sutra tipis, wa istabraqin dan sutra tebal, muttaqina mereka bersandar fiha di dalam surga alal araik di atas dipan-dipan yang bertutup, ni'mat thawab sebaik-baik pahala, wa hasunat dan baguslah surga itu murtafaqa sebagai tempat tinggal. Inilah kondisi ahli surga, sangat berbeda dengan ahli neraka. Allah sengaja setelah menampilkan kesengsaraan di neraka, lalu Allah tampilkan kenikmatan di dalam surga. Tujuannya apa? Supaya muncul dua sifat, yaitu khaufun wa raja'un. Khauf, takut kepada siksa Allah. Raja, mengharap rahmat Allah. Para ulama mengatakan dua sifat ini seperti dua sayap burung. Kalau burung itu sayapnya dua seimbang, terbangnya akan bagus. Demikian juga seorang muslim, rasa khauf dan rojaknya kalau seimbang, amalnya akan bagus. Maka Allah sengaja memunculkan ayat-ayat yang seperti ini supaya muncul khauf dan roja. Ayat-ayat seperti ini disebut sebagai ayat-ayat mathani. Surat Az-Zumar ayat 23. Allah menurunkan kitab yang mutasyabih, yang serupa ayat-ayatnya, yang mathani. Mathani itu apa? Mathani itu kayak tadi. Setelah bicara neraka, lalu bicara surga. Setelah bicara kesengsaraan, lalu bicara kenikmatan. Setelah bicara tentang keburukan, lalu bicara tentang kebaikan. Itu mathani namanya. Okay? Tujuannya apa? Supaya muncul khauf dan roja secara seimbang. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah mengatakan di sini, tajri min tahtihimul anhar. Sungai mengalir di bawah mereka. Bukan berarti sungainya di bawah kaki kita, bukan. Tetapi ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, sungai berada di bawah, tapi di bawah sono, bukan di bawah langsung sini, bukan. Ini ungkapan orang Arab. Sungai mengalir di bawahku, bukan berarti betul-betul di bawah, bukan. Kalau ditafsiri betul-betul di bawah, ini nggak paham bahasa Arab. Seperti perkataan Fir'aun pada surat yang lain, Fir'aun mengatakan, wa hadhil anhar tajri min tahti. Surat Az-Zukhruf ayat 51. Kata Fir'aun, ini sungai-sungai di Mesir mengalir di bawah saya. Apakah berarti di bawah kakinya Fir'aun? Ya tidak. Tapi di bawahnya rumah-rumah mereka, di bawahnya pohon-pohon mereka, dan seterusnya. Kemudian kata-kata zahab, emas, menunjukkan bahwa penghuni surga besok diberi perhiasan oleh Allah dengan emas. Pakai kalung emas, pakai cincin emas, pakai gelang emas. Laki-laki perempuan sama-sama pakai emas. Makanya Rasulullah mengatakan emas itu di dunia hanya untuk orang-orang kafir, adapun orang muslim besok di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya emas itu adalah bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat. Hadis sahih masyhur. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa khudran, bajunya ahli surga warnanya hijau. Maka ini menunjukkan fadilah baju warna hijau. Apa fadilahnya? Satu, menyerupai penghuni surga. Yang kedua, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, menyejukkan pandangan orang yang melihatnya. Kalau kita melihat hijau kan senang mata kita. Nah, ini fadilahnya baju hijau. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka hijau. Dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Aisyah, dikatakan oleh Anas,
Karena adalah ahabbul alwani ilaih, warna paling dicintai oleh Nabi, al-khudrah, warna hijau. Karena itu sebisa mungkin kita punya baju warna hijau. Kalau panjangan semua bajunya warna-warni tapi hijau nggak ada. Nah, nanti cari baju warna hijau. Tafaulan, karena mengharap bahwa kita besok juga akan memakai baju hijau di dalam surga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, tafaulan seperti ini adalah sesuatu yang baik yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bajunya surga ada dua macam, ada sundus, ada istabrok, ada yang tipis, ada yang tebal. Maksudnya lengkap pakaian dalam surga. Panjenengan pengen tipis, silahkan. Pengen tebal, silahkan. Seperti di dunia, kadang-kadang musim dingin kita pilih baju yang tebal. Musim panas kita pilih baju yang tipis. Nah, di surga sama juga, kamu pilih apapun bisa. Tapi di surga nggak ada panas dingin, nggak ada. Ya? Karena kalau ada panas dingin berarti ada kesengsaraan di surga. Surga nggak ada kesengsaraan. Kemudian araik. Tadi saya artikan dipan yang ada tutupnya. Jadi bukan dipan biasa, tapi dipan kemudian ada tutupnya di atas. Nah, itu namanya araik. Kalau cuma dipan saja, namanya bukan araik. Namanya adalah sarirun, dipan. Ini panjenengan punya kamar, di situ ada dipannya, tapi nggak ada tutupnya, bukan araik. Nyamuk datang ahlan wa sahlan. Tapi kalau ada tutupnya, ini aman. Okay? Nyamuk nggak bisa masuk. Gangguan-gangguan nggak bisa masuk, nyaman. Nah, ini biasanya untuk pengantin baru, nah dikasih tutup, sehingga terasa berbeda kehidupannya daripada hidup sebelumnya. Maka Allah katakan di sini nikmat thawab, sebaik-baik pahala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya memberikan cerita tentang dua orang terdahulu. Allah katakan wadrib, dan buatlah lahum bagi mereka, yaitu orang-orang kafir yang sombong tadi, masalan perumpamaan, yaitu rajulaini, ada dua orang, ja'alna kami jadikan li ahadihima, untuk salah satu dari keduanya, jannataini, dua kebun, min a'nabin, dari anggur-anggur, wa hafafnahuma, dan kami meliputi dua kebun tadi, binakhlin, dengan pohon-pohon kurma. Waja'alna, dan kami jadikan bainahuma, di antara keduanya, dua kebun tadi, zar'an, ada tanaman-tanamannya. Jadi maksudnya Allah menyuruh orang-orang kafir yang sombong tadi untuk berpikir, kamu di dunia diberi oleh Allah kaya, kemudian sombong, tidak mau duduk sama orang-orang miskin, sahabat-sahabat Nabi, Bilal, Suhaib, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Arad, dan lain-lain. Maka kesombongan kamu ambil pelajaran dari cerita ini. Ini ada orang kaya raya, tetapi karena Allah tidak suka kepada dia, akhirnya dihanguskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian orang-orang kafir yang sombong juga begitu. Kalau kalian sombong dan Allah sangat benci kepada kesombongan, Allah bisa menghancurkan kalian semuanya. Suruh ngambil pelajaran dari cerita ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, di dalam Al-Quran ada perumpamaan-perumpamaan. Memang Allah Subhanahu wa taala sering memberikan perumpamaan. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsal, dan itulah perumpamaan-perumpamaan, nadribuha linnas, kami buat untuk para manusia, wa ma yaqiluha, dan tidak bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka ketika Allah buat perumpamaan, kita harus betul-betul membaca dengan perhatian supaya kita paham. Karena kalau tidak paham, berarti tidak termasuk al-alimun, orang-orang yang berilmu. Kalau kita paham, insya Allah termasuk orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 33. Oh ya, satu pelajaran lagi. Di sini Allah sebutkan dua pohon. Satu a'nab, anggur. Yang kedua nakhlin, pohon kurma.
Kenapa Allah sebutkan dua pohon ini, bukan pohon yang lain? Misalnya durian, misalnya mangga, misalnya talak, dan sebagainya. Kenapa? Para ulama mengatakan dua pohon ini fadilahnya sangat banyak. A'nab, anggur, anggur itu fungsinya bisa menjadi 3 fungsi. Untuk minuman bisa, anggur diperas jadi minuman. Untuk makanan bisa, anggur dijadikan kismis. Kalau sudah kering, dimakan beberapa butir. Itu bisa mengenyangkan atau mencukupi sebagaimana nasi mencukupi. Tapi untuk orang-orang Arab karena sudah terbiasa, maka cukup mereka. Kalau kita orang Jawa biasanya makan nasi, suruh makan anggur, ya nggak cukup. Tapi sebenarnya fungsinya anggur cukup sebagai makanan. Yang ketiga, bisa untuk obat-obatan. Rasulullah menyuruh kepada seseorang, kalau kamu punya anggur, maka kamu keringkan. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk dibuat minuman. Caranya bagaimana? Pagi hari kamu rendam kismis, anggur kering di dalam air. Setelah direndam, sore hari diminum. Sore hari rendam kismis dalam air. Setelah itu, besoknya pagi hari diminum. Nah, itu sebagai obat atau kesehatan. Dalilnya panjenengan bisa cari dalam kitab Sunan. Tulis Zabbibuha. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya Rasulullah, inna lana a'naban. Sesungguhnya kami memiliki anggur-anggur. Ma nasna'u biha. Apa yang harus kami lakukan terhadap anggur-anggur kami? Beliau mengatakan zabbibuha, buatlah menjadi kismis, yaitu dikeringkan, dan menjadi kismis. Kenapa? Supaya awet. Para sahabat bertanya, mana nasna'u bizzabib? Lantas kalau sudah jadi kismis, untuk apa? Beliau mengatakan, imbiduhu ala ghadaikum. Peramlah atau rendamlah kismis pada waktu pagi. Washrabuhu ala asyaikum. Lalu minumlah pada waktu sore, pada waktu makan malam. Wambiduhu ala asyaikum, rendamlah kismis pada waktu pagi hari, pada waktu sore hari. Washrabuhu ala ghadaikum, lalu minumlah pada waktu pagi kalian. Minuman rendaman seperti ini jadi kesehatan untuk manusia. Dan ini yang dikembangkan oleh salah satu guru kami, Dr. Zaidul Akbar, guru dalam kesehatan. Dulu guru dalam kesehatan keseharian kita, makanan keseharian kita. Nah, beliau katakan minum pakai cara Nabi seperti ini, ya. Nabi yaitu apa? Buah-buahan diperam, direndam di dalam air, maka akan menjadi kesehatan untuk kita. Demikian juga kurma, fadilahnya juga sangat banyak. Kemudian Allah mengatakan kilta, kedua-duanya al-jannataini, dua kebun tadi, atat mendatangkan uklaha, buah-buahannya, walam tadlim, dan tidaklah mengurangi minhu darinya syai'an, sedikit pun. Wafajjarna, dan kami mengalirkan khilalahuma, di sela-sela kedua kebun tadi, nahara, sungai. Jadi artinya orang ini kaya raya, kebunnya sempurna bukan main. Tumbuhannya banyak, airnya mengalir dengan deras. Dan ini adalah cara supaya tumbuhan kurma itu tumbuhnya subur. Bagaimana? Khilalahuma nahara. Dibuat di sela-selanya ada sungai. Panjenengan cari bagaimana cara orang Arab merawat pohon kurma. Kebun kurma yang luas, pasti di tengah-tengahnya itu ada apa? Aliran sungainya di situ. Sehingga mereka tidak perlu menyiram setiap hari, nggak perlu. Karena dari aliran sungai ini sudah merembes ke mana-mana. Sehingga akar-akar pohon kurma tadi sudah minum dari sungai tersebut. Nah, itu cara merawat pohon kurma disebutkan dalam Quran. Ayat 34. Wa kana, dan adalah lahu baginya sumrun, ada buah-buahan. Faqala, maka dia mengatakan li sahibihi, kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruh, dan dia mendebat terhadap sahabatnya tadi. Ana, saya aktsaru minka, lebih banyak daripada engkau, malan, hartanya, wa a'azzu, dan lebih mulia, nafaron, kelompoknya. Inilah pikirannya orang kafir, pengen mengumpulkan harta yang banyak, pengen memiliki pengikut yang kuat. Kalau orang muslim pikirannya bukan seperti itu.
Pikiran orang muslim semata-mata bagaimana dapat ridho dari Allah. Mau harta banyak, mau harta sedikit, pokoknya dapat ridho dari Allah. Harta banyak tapi Allah tidak ridho, apa gunanya? Harta sedikit tetapi Allah ridho, sudah cukup, sudah. Kelompoknya atau temannya banyak, apa gunanya kalau tidak mendapatkan ridho Allah? Nggak punya teman, kelompok pengajiannya sedikit tetapi dapat ridha Allah, sudah cukup, sudah. Nah, itulah bedanya orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim yang dipikir adalah akhirat, orang kafir yang dipikir adalah dunia semata-mata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kata-kata sumur ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan buah-buahan, dan inilah tafsir yang lebih kuat karena bicara tentang al-jannatain, dua kebun. Ada yang mengatakan sumur artinya adalah harta. Wa kana lahu sumur, dan dia punya harta. Berarti dia membanggakan dua. Membanggakan kebun yang sangat luas, membanggakan duit yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, kata-kata muttaqiin pada ayat 31 juga ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, muttaqiin bersandar, berbaring, layeh-layeh. Tafsiran yang kedua, muttaqiin duduk bersila. Memang dalam bahasa Arab, kata-kata muttaqi bisa diartikan duduk bersila. Nah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika membicarakan ayat ini, beliau cenderung memilih tafsiran yang kedua. Muttaqiin, mereka bersila. Bersila di mana? Alal araik, di atas dipan-dipan yang bertutup tadi. Karena mereka saling ngobrol sesama mereka. Nah, orang saling ngobrol itu kan enaknya sambil bersila, duduk bersama. Yang satu menghadap kepada yang lain. Saya duduk bersila, teman saya di depan saya juga duduk bersila, saling berhadap-hadapan. Tapi kalau berbaring, berbaring itu berarti kita ngobrol tapi tidak saling melihat. Ngobrol melihat ke atap. Teman kita juga di samping kita ngobrol ke atap. Kurang nyaman ngobrol seperti itu. Ngobrol paling enak apa? Saling berhadap-hadapan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran, ya. Muttaqiin duduk bersila boleh, muttaqiin bersandar atau berbaring juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.